Bab 286. Residence Pangeran Sin sebenarnya tidak ada di kota kekaisaran. Sebaliknya, itu dibangun di distrik selatan. Setelah Han Li dan teman-temannya duduk di kereta selama 2 jam, mereka akhirnya tiba di jalan tertentu. Gaya arsitektur wilayah selatan dan Residence Qin jelas berbeda. Sebagian besar bangunan di sini dibangun dengan standar dan templat. Seberapa hebat posisi pejabat itu, yang berarti seberapa tinggi posisi mereka di posisi itu, dapat dengan jelas diceritakan oleh ukuran dan gaya tempat tinggal mereka. Semua tempat tinggal pejabat terletak di distrik ini. Mengikuti ketat peringkat feodal dan ketinggian ketat membagi para pejabat. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mengubah bangunan-bangunan ini seperti yang mereka inginkan, kalau tidak mereka akan melanggar hukum dan mengundang hukuman. Sebagai kerabat raja, Pangeran Sin memiliki status kerajaan, jadi tentu saja kediamannya adalah salah satu yang terbaik di distrik selatan. Sekitar setengah dari area kediaman mansion lebih besar dari Qin Residence. Namun, ini diimbangi dengan kamar hunian besar. Ketika kereta ke kediaman Pangeran Sin berhenti, Han Li melihat kediaman-kediaman itu dan segera merasa bahwa dunia fana berkembang dalam kekayaan. Gerbang kediaman tingginya lebih dari 15 meter dan lebar lebih dari 10 meter terbungkus tebal dengan tembaga kuning, itu tertanam dengan beberapa puluh paku besar. Tampak cukup mewah dan mengesankan. Selain itu, ada 2 platform batu 10 meter ke sisi gerbang, masing-masing dengan patung singa biru yang ganas. Mereka masing-masing dipoles gemerlap melalui seluruh tubuhnya, begitu cerah sehingga sulit untuk dilihat. Tetapi yang paling mengagetkan orang-orang dari kediaman Pangeran Sin adalah 16 penjaga istana lapis baja yang berdiri rapi di tangga di luar gerbang. Pangeran Sin telah meminjam penjaga ini dari barak kota kekaisaran untuk mencegah kecelakaan terjadi. Pelayan utama perkebunan Pangeran Sin adalah seorang lelaki tua kecil. Di tempat tuan rumah, Pangeran Sin, dia berada di tangga menyambut setiap tamu baru dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berani mengabaikan satu tamu pun. Pada saat ini, beberapa puluh gerbong dengan berbagai ukuran berhenti di depan gerbang kediaman, menempati hampir semua ruang kosong di depan mansion. Iklan, di depan platform batu biru besar, 5 atau 6 tamu yang belum memasuki kediaman bertukar salam. Pakaian mereka luar biasa, gerakan mereka anggun, sepertinya status mereka tidak rendah. Melihat ini, Qin Yan meluruskan pakaiannya dan dengan hati-hati turun dari kereta. Setelah melirik sekilas ke segala arah untuk memastikan tidak ada pembudidaya di dekatnya, Han Li meninggalkan kereta dengan nyaman. Adapun tuan muda dan nyonya-nyonya Qin Clan, mereka meninggalkan kereta segera setelah mereka tiba. Mereka berdiri di depan mansion, berbicara dengan riang. Han Li memandang para tamu yang masih di depan tangga dan menemukan bahwa selain dari junior Qin Clan, hampir semua tamu lain juga membawa serta anak-anak mereka dan para pemuda seperti itu. Mungkinkah yang disebut Pangeran Sin sengaja mengirim semua undangan ini ke Pangeran Residence sebagai alasan untuk secara sengaja mengumpulkan pemuda ke tempat ini? Dengan pemikiran ini, Han Li merasa tidak ada bukti substansial dan mengambil melirik Qin Yan. Dari alisnya yang keriput, sepertinya Qin Yan juga sedikit terkejut. Kakek, kita masuk duluan. Pangeran muda sedang menunggu kita. Petik 2. Seorang tuan muda Qin Clan yang berusia 16 hingga 17 tahun melihat bahwa kakek tuannya masih belum pindah jauh dari gerbongnya dan tidak dapat membantu tetapi mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini di bawah dorongan saudara-saudaranya. Dia tampak takut bahwa Qin Yan akan mengkritiknya. Baiklah, aku mengerti. Semua orang bisa masuk. Petik 2. Sangat menentang harapan anak-anak ini, Qin Yan mengangguk dan dengan senang hati setuju. Ini menyebabkan anak-anak muda ini merasa sedikit kewalahan oleh nikmat. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan senang hati berjalan di antara rekan-rekan mereka. Namun, tanpa menunggu Qin Yan membawa orang-orang ini maju, kepala pelayan kediaman pangeran segera melihat kelompok ini setelah berurusan dengan tamu lain. Dia segera mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dengan senyum lebar. Berjalan ke arah mereka, dia berkata dengan sangat ramah, "Tuan Qin, kamu akhirnya tiba. Pangeran tuanku berbicara selama beberapa hari tentang bagaimana kamu tidak datang berkunjung begitu lama. Silakan masukkan sesegera mungkin. Aku yakin pangeran akan sangat senang melihat kamu, Tuan Qin." Petik 2. Hehe, baru-baru ini, aku belum. Petik 2. Pramugari kediaman pangeran ini tidak biasa. Dengan hanya beberapa kata yang fasih, dia bisa membuat semua orang yang mendengarnya tersenyum dan merasa hangat di dalam.
Qin Yan tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara dengan pelayan kepala ini dengan mudah. Namun, karena masih ada tamu yang tiba di kediaman pangeran, pelayan itu tidak bisa berbicara lebih lama dengan Qin Yan dan membawa mereka ke dalam kediaman. Kemudian setelah beberapa kata sederhana, ia dengan cepat kembali ke gerbang kediaman. Meskipun Han Li tetap di sisi Qin Yan, dia tetap diam. Namun, saat Han Li melihat bagian belakang kepala pelayan, kecurigaan melintas di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun Han Li pasti tidak merasakan kekuatan spiritual berfluktuasi dari tubuh kepala pelayan, Han Li tiba-tiba merasakan darahnya membeku ketika pria ini mendekat. Seolah-olah ada binatang iblis jahat yang mendekatinya. Ini menyebabkan Han Li merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Han Li tidak tahu mengapa dia merasakan ini, dia selalu sepenuhnya mempercayai indranya. Dia segera menambahkan kepala pelayan ini ke daftar nama yang harus diwaspadai. Keponakan yang terhormat Han, ayo pergi. Aku akan memberi kamu perkenalan kepada beberapa teman lama aku. Ketika Qin Yan melihat kepala pelayan pergi, dia mengatakan ini ke arah Han Li sambil tersenyum. Ini menyebabkan beberapa anggota Qin Clan berdiri di sebelah Qin Yan untuk segera menjadi masam. Mereka semua merasa bahwa tuan klan mereka terlalu bias. Namun, Han Li hanya tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu ini benar-benar hanya alasan Qin Yan datang sehingga Han Li bisa tinggal di sisinya setiap saat. Mereka kemudian dibawa ke ruang tamu besar tempat tinggal Pangeran Xin oleh Qin Yan. Tampaknya ada lebih dari 100 orang di aula. Tetapi meskipun tampaknya ada banyak tamu, karena orang-orang tiba dalam kelompok 2 dan 3, pesta 8 orang Qin Residence berukuran sama dengan pesta-pesta dari 3 sekte. Pada saat ini, Pangeran Xin belum muncul di aula. Sepertinya dia tidak akan muncul sampai semua tamunya hadir. Sama seperti Qin Yan tiba di pintu masuk aula besar, dia segera dengan ramah dipanggil oleh beberapa teman lama yang akrab. Qin Yan memberi hormat secara alami dan menjawab mereka semua. Tetapi ketika dia menyapu matanya ke seberang ruangan, dia mengucapkan beberapa kata permintaan maaf dan berjalan ke seorang pria tua yang sakit-sakitan ditemani oleh seorang pria muda dan seorang wanita muda. Pria itu memiliki wajah yang sungguh-sungguh dengan alis tebal dan mata besar. Meskipun penampilan wanita itu tidak luar biasa, matanya yang besar itu provokatif, dan dia melihat para junior di sisi Qin Yan tanpa jejak kesopanan. Han Li secara alami di antara orang-orang yang telah menyapu matanya. Kakak senior Hua, aku tidak berpikir dewa obat yang hebat seperti dirimu akan muncul di sini. Aku akan berpikir bahwa dengan disposisi kamu, kamu akan menolak undangan untuk kesempatan seperti itu. Qin Yan berjalan di depan orang tua itu dan duduk di sebelahnya tanpa jejak kesopanan, menggodanya dengan suara lembut. Awalnya aku pikir tidak akan datang, tetapi penyakit aneh yang menimpa selir sang pangeran telah disembuhkan. Ini sangat menggugah rasa ingin tahu aku, dan aku berpikir untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh dokter ahli. Pria tua yang akrab dipanggil Qin Yan sebagai kakak senior Hua, menjawab dengan lembut dengan senyum tipis. Oh, jadi seperti itu. Jadi desas-desus bahwa Pangeran Xin telah mengundang saudara senior untuk mengobati penyakit selir favoritnya bukan hanya rumor. Mungkinkah seni penyembuhan kakak Hua senior tidak cukup untuk mengobati penyakit ini? Petik 2. Ketika Han Li melihat keheranan Qin Yan, dia beralasan bahwa keahlian pengobatan pria tua ini harus sangat terkenal di Yuejing. Hehe, ada banyak penyakit aneh dan fantastis yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Aku hanya mendapatkan reputasi aku saat ini melalui keberuntungan murni. Ada beberapa penyakit aneh yang tidak dapat diobati yang cukup aneh dan sulit bahkan dengan keahlian medis aku. Pria tua itu tersenyum tanpa terlihat keberatan. Pandangannya tentang dunia tampak cukup luas. Tapi aku masih tidak percaya. Sebenarnya ada dokter hebat lain di Yuejing yang memiliki keahlian pengobatan yang unggul. Qin Yan menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya sangat percaya diri dengan seni penyembuhan pria tua ini. Tetapi ketika Pak Tua Hua mendengar ini, dia sedikit tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Kemudian dia menunjuk pria dan wanita muda di sisinya dan berkata, keduanya adalah Hua Nan dan Hua Fang. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Datang dan sambut kakek Qin kamu. Petik 2. Pak Tua Hua jelas dipandang dengan sangat hormat di mata kedua orang ini. Pasangan ini setuju tanpa ragu sedikit pun dan bergegas untuk memberi hormat dan menyapa Qin Yan. Hehe, aku tidak berpikir bahwa cucu dan cucumu tiba-tiba akan tumbuh begitu besar sejak aku mengalihkan pandanganku dari mereka bertahun-tahun yang lalu.
Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan. Bagaimana kalau aku memberi mereka liontin batu giok ini sebagai hadiah penyambutan? Saat Qin Yan dengan ramah mengatakan ini, dia merasakan di sekitar tubuhnya dan mengeluarkan sepasang liontin batu giok hijau gelap yang sempurna. Dari satu tampilan, orang bisa mengatakan barang-barang ini sangat berharga. Meskipun ekspresi kepuasan aneh terlintas di mata pria itu, dengan cepat menghilang. Namun, wajah wanita itu dipenuhi kegembiraan, dan dia melihat liontin batu giok dengan tatapannya yang berapi-api. Jangan ragu, jika kamu menginginkannya, ambillah. Kakak Qin tidak asing dengan rumah tangga kami. Ketika Pak Tua Hua melihat ini, dia tidak bisa menahan teriakannya sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, pria dan wanita kemudian berani mengambil liontin batu giok yang ditawarkan Qin Yan kepada mereka. Ekspresi mereka cukup senang. Terlepas dari yang ini, aku sudah melihat junior lain beberapa kali. Mungkinkah keponakan tersayang yang baru saja tiba di Yuejing? Tatapan lelaki tua itu kemudian tiba di Han Li, menilai dia dengan rasa ingin tahu yang besar. Tepat sekali, ini Han Li. Dia adalah keturunan senior aku. Petik 2 titik titik. Han keponakan terhormat, ini adalah paman senior Hua kamu, salah satu dari dua dewa obat besar Yuejing. Pada saat ini, Qin Yan kemudian berpikir untuk memperkenalkan Han Li kepada kakak seniornya. Salam untuk paman senior Hua. Han Li dengan tulus berteriak kepadanya. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua Hua benar-benar tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang Han Li tetapi dia masih mengucapkan kata-kata pujian. Tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia ingat desas-desus yang sedang menyebar tentang pemuda itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol putih kecil dengan tangannya yang keriput dan menawarkannya kepada Han Li. Ini adalah pil perlindungan jantung yang aku sempurnakan dengan cermat. Meskipun aku tidak berani mengatakan itu akan menyembuhkan apapun, penyakit dan cedera kecil yang umum tidak akan menjadi masalah. Aku akan memberikan ini pada keponakan yang terhormat Han untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 2 titik titik. Ketika kata-kata meninggalkan mulut orang tua itu, Han Li segera merasakan kecemburuan dan kecemburuan anggota Qin Clan di belakangnya. Hua Nan dan Hua Fang juga mengungkapkan ekspresi kaget. Kemasyhuran, pil perlindungan jantung, ini jelas sangat terkenal. Bab 287, Guru Abadi. Han Li, sebagai kultivator pendirian yayasan, secara alami tidak akan memperhatikan pil obat manusia. Namun, pada saat ini dia pasti tidak bisa menolak niat baik orang lain, dengan demikian, dia sedikit ragu dan kemudian menerimanya dengan ekspresi malu-malu. Sama dengan, haha, keponakan yang terhormat Han. Pil pelindung jantung ini disempurnakan dari resep rahasia Brother Hua, itu tidak mudah diberikan kepada orang lain. Membawakannya hari ini sebagai hadiah penyambutan sangat murah hati. Qin Yan tahu bahwa Han Li tidak akan memberi nilai lebih pada item ini, tapi dia masih mencoba untuk mengucapkan beberapa kalimat yang terdengar menyenangkan untuk teman baiknya. Berharap bahwa sesepuh bermarga Hua akan meninggalkan kesan yang baik pada Han Li. Tetua melirik Qin Yan aneh beberapa kali, tidak tahu apa yang dia dan Han Li maksudkan dengan mengatakan hal-hal ini di depannya. Dia hanya memberikan pil obat yang begitu berharga untuk pemuda ini untuk memberi Qin Yan wajah. Bagaimana mungkin pil yang sangat mahal ini diberikan kepada orang asing yang baru saja ia temui? Ketika tetua itu ragu apakah akan bertanya atau tidak, suara tajam memasuki ruangan. Pangeran Xin telah tiba. Transmisi pelayan segera menyebabkan semua keributan di ruangan segera mereda, semua orang melirik dengan hormat ke salah satu pintu samping di ruangan itu. 4 pelayan wanita pertama kali berjalan keluar dari pintu itu, berdiri di kedua sisi kursi kepala. Kemudian, seorang pria dan wanita dengan santai berjalan keluar. Pria itu adalah pria parubaya berusia 40 tahun dengan janggut beberapa inci. Wajahnya yang persegi dan mata seperti harimau memancarkan martabat dan kekuatan alami. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik berusia 23 tahun yang mengenakan pakaian istana, gaun panjangnya menjuntai di tanah. Melihat mereka berjalan masuk, semua orang yang duduk berdiri dan memberi hormat kepada pria dan wanita. Pangeran, Nyonya, salam. Iklan. Karena wanita muda ini bukan istri asli Pangeran Xin, dia hanya selir yang paling disukainya, orang-orang ini hanya bisa memanggilnya Nyonya. Semua orang adalah teman baik pangeran ini, tidak perlu bersikap sopan. Ayo, semuanya duduk. Petik 2 titik titik. Cara Pangeran Xin berbicara sangat berbeda dengan kesan yang diberikan wajahnya, itu sangat ringan dan terus terang, menyebabkan kesan orang-orang baik tentang dirinya naik.
Selir cantik di sebelahnya secara alami tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan senyum menawan. Ketika yang lain mendengar kata-kata ini, mereka semua saling melirik dan tersenyum sebelum duduk. Pangeran ini memiliki kepribadian yang lugas. Jika aku memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku hanya akan mengatakannya kepada semua orang. Pangeran Sin berbicara dengan senyum sesaat setelah dia duduk. Kalimat ini menyebabkan semua orang yang menghadapnya mulai berbicara dengan bersemangat. Pangeran, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong katakan itu. Petik 2 titik titik. Ya, kami sudah mengenal pangeran selama bertahun-tahun sekarang. Semua orang tahu sikap seperti apa yang dimiliki pangeran. Petik 2 titik 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 titik. Jelas bahwa sementara ada beberapa yang berbicara dengan tulus, ada juga yang berbicara hanya untuk pangeran Sin. Alasan mengapa aku mengundang semua orang ke sini hari ini adalah karena penyakit King yang aku cintai telah sepenuhnya sembuh. Kegembiraan pangeran ini menyatakan bahwa aku memiliki kegembiraan dan merayakan tanpa menahan diri. Selain itu, pangeran ini memiliki keberuntungan yang sangat besar yang ingin aku berikan kepada semua orang. Adapun apakah seseorang memiliki cukup karma untuk mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan individu. Petik 2 titik titik. Kata-kata Pangeran Sin jauh melebihi harapan semua orang, mereka tidak bisa membantu tetapi saling melirik. Apakah pangeran mengumpulkan orang-orang ini hanya untuk memberi mereka keberuntungan? Ini terlalu tidak masuk akal. Hehe, Kinger, lihat. Bukankah semua orang agak terkejut seperti yang diharapkan pangeran ini? Bukan saja dia tidak marah, Pangeran Sin benar-benar tertawa ringan ketika dia berbicara kepada selir cantik di sisinya. Mendengar ini, wanita cantik bernama Kinger tertawa kecil dan kemudian menjawab dengan suara yang indah. Pangeran, mungkin siapapun yang mendengar kata-kata ini akan merasa agak terkejut. Respons setiap orang adalah wajar. Petik 2 titik titik. Pangeran Sin tertawa dan membelai jenggot pendek di dagunya setelah mendengar kata-kata wanita ini. Kemudian, dia berbalik dan menjelaskan ke pertemuan yang terkejut. Tidak perlu semua orang bingung. Seperti ini, penyakit aneh King sebenarnya disembuhkan oleh seorang ahli yang baru tiba. Pakar ini dapat menyebut angin, memanggil hujan, menghirup api, dan meludahkan es, abadi yang sejati dan asli. Selain itu, setelah menyembuhkan penyakit King, immortal yang hidup ini sebenarnya dapat segera mengenali bahwa putra muda pangeran ini memiliki akar spiritual dan dapat memahami teknik immortal. Dengan demikian ia menerima putra pangeran yang lebih rendah ini sebagai salah satu muridnya, tidak lama dari sekarang, anak aku akan memulai jalur kultivasi. Petik 2 titik titik. Setelah berbicara sampai titik ini, Pangeran Sin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Seorang pria berperut buncit di kerumunan segera memanggil. Kultivator abadi, bisakah orang ini menjadi kultivator abadi dari pengetahuan? Kalimat ini langsung memicu keributan di antara semua orang di ruangan besar. Meskipun pembudidaya dianggap sangat misterius oleh makhluk fana di dunia sekuler, semua orang yang duduk di sini bukan individu biasa. Secara alami, mereka semua kurang lebih pernah mendengar sesuatu di sepanjang garis itu. Beberapa leluhur mereka bahkan telah membuat kesepakatan dengan beberapa pembudidaya. Bahkan saat ini, selalu ada desas-desus yang beredar di dunia luar bahwa ada penggarap yang berjaga di dalam istana kekaisaran, ini menyebabkan semua orang lebih menghormati petani. Sekarang para pengunjung di ruangan itu benar-benar mendengar bahwa immortal yang hidup telah datang ke rumah Pangeran Sin. Sebagian besar orang di ruangan itu langsung mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Mendengar ini, Qin Yan awalnya terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menoleh untuk melirik Han Li. Namun, Han Li di hadapannya tidak menunjukkan apa-apa, dan wajahnya tampak normal. Melihat ini, Qin Yan tidak berani bertanya lagi, dia hanya bisa menoleh ke belakang dan mendengarkan kata-kata Pangeran Sin berikutnya. Pada saat ini, melihat bahwa semua orang terpana dengan kata-katanya, Pangeran Sin tertawa dan terus berbicara. Tentu, Pangeran ini juga bertanya kepada ahli ini, dan dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang kultivator abadi. Selain itu, di bawah desakan Pangeran yang tulus ini, dia bersedia untuk tinggal beberapa bulan lagi di sini dan mengajarkan cara-cara Pangeran ini untuk menjaga kesehatan yang baik. Pangeran ini juga menemukan bahwa immortal ini datang secara khusus untuk menerima beberapa murid dengan karma sebagai seorang immortal. Setelah mengetahui hal ini, Pangeran ini segera memikirkan kalian semua. Bukan hanya ini, tetapi aku bahkan meminta kamu semua untuk memanggil semua kerabat muda kamu karena Tuan Immortal ini bersedia menerima murid perempuan dan laki-laki.
Sebentar lagi, aku akan mengundang guru abadi immortal ini untuk keluar dan memperkenalkannya kepada semua orang. Adapun apakah mereka memiliki nasib baik ini atau tidak, itu akan tergantung pada karma mereka. Petik 2 titik titik. Jika kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya hanya dimaksudkan untuk membangkitkan kecemburuan semua orang yang hadir. Kata-kata berikut Pangeran Sin secara alami seperti roti daging besar yang baru saja mendarat di kepala semua orang, mengejutkan mereka semua. Seketika, suara orang-orang yang mengekspresikan rasa terima kasih mereka yang dalam mulai terdengar. Seorang pembudidaya abadi, ini adalah immortal nyata yang berjalan di bumi. Selama seseorang berhasil berkultivasi, dia bisa hidup beberapa ratus tahun dan bahkan akan tahu bagaimana menggunakan sihir dan teknik immortal. Jika keturunan penting dari tokoh-tokoh penting ini cukup beruntung untuk menjadi murid, betapa hebatnya dukungan itu. Ketika Han Li mendengar ini, perasaan aneh muncul di hatinya meskipun ekspresinya tampak seperti kayu. Dia awalnya mengira dia telah menemukan jejak iblis Dao ketika Pangeran Sin berbicara tentang immortal yang hidup. Tetapi setelah mendengar bahwa immortal ingin hanya menerima murid, sesuatu tampaknya tidak benar. Bagaimana mungkin para pembudidaya yang menyusup ke negara lain menyebabkan masalah menarik perhatian pada diri mereka sendiri sedemikian rupa? Bukankah itu menetapkan diri sebagai target? Kecuali jika kultivator ini. Tepat saat Han Li memikirkan hal ini, di tengah semua kegembiraan, immortal yang hidup akhirnya muncul di ruangan dengan ekspresi sombong. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu, dan rambut serta janggutnya benar-benar putih. Wajahnya kemerahan seperti bayi, benar-benar tampak seperti ahli legendaris. Gambar semacam ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir langsung percaya pada identitasnya meskipun dia belum menggunakan sihir apapun. Namun, ketika Han Li melihat Tuan Abadi, ini yang sepertinya baru saja keluar dari sebuah lukisan, dia terdiam beberapa saat. Ini hanyalah seorang pembudidaya ki kondensasi lapisan kelima atau keenam, jika Han Li mengulurkan jari, mungkin dia bisa dengan mudah menjepitnya sampai mati. Tetapi, pakar, semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan manusia tingkat tinggi berkerumun di sekitarnya, tanpa henti menyanjung dan menjilatnya. Mereka berharap Dewa Abadi ini akan memberi mereka bantuan dan menerima salah satu putra atau putri mereka sebagai murid. Ketika Qin Yan melihat ini, tidak bisa membantu tetapi merasa agak gelisah, tetua di belakangnya menunjukkan pandangan yang bahkan lebih cemas. Mereka berdua khawatir jika mereka bertindak terlambat, semua karma akan sepenuhnya diambil oleh orang lain. Sama seperti Qin Yan ragu-ragu, suara Han Li tiba-tiba datang dari sampingnya. Tenang, orang ini bukan dari Iblis Dao. Apakah kamu ingin keturunan kamu mengangkatnya sebagai tuan mereka, itu sepenuhnya terserah kamu. Aku hanya di sini untuk memastikan keamanan Qin klan kamu. Namun, budidaya, Tuan Abadi, ini adalah... Titik 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 titik. Haha, sambil tertawa dingin, suara Han Li tiba-tiba menghilang. Qin Yan terkejut, dia buru-buru melirik ke sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa selain dirinya, sepertinya tidak ada yang mendengar apa yang dibicarakan dengannya. Kakak Hua yang tua itu masih bertanya kepadanya dengan tidak percaya mengapa dia tidak juga pergi menuju Tuan Immortal untuk mengizinkan keturunannya untuk mencoba karma mereka. Pada saat yang sama, Tetua Hua menyadari bahwa inilah sebabnya penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkannya langsung disembuhkan oleh orang itu. Itu karena dia adalah seorang kultivator. Setelah mengatakan ini, Tetua tidak bisa diganggu untuk meyakinkan Qin Yan lagi, sama halnya, ia juga mendekati Tetua berambut putih. Cucu dan cucunya tentu saja mengikuti di belakangnya. Bab 288, Konfrontasi yang Memikat. Melihat bahwa bahkan Tetua Hua yang biasanya sangat stabil berperilaku dengan terburu-buru, Qin Yan akhirnya membuat keputusan. Meskipun dia bisa mengatakan penghinaan Han Li untuk Tuan Immortal ini dari nadanya, orang lain masih seorang kultivator yang bersedia menerima murid. Adapun apakah lapisan kultivasi Master Abadi ini tinggi atau rendah, dia tidak punya waktu untuk terlalu khawatir tentang itu. Awalnya dia telah berpikir untuk memiliki junior sendiri magang sendiri ke Han Li. Namun, pada saat dia dihabiskan untuk berhubungan dengan Han Li, dia menyadari bahwa Han Li tidak tertarik sedikit pun untuk menerima murid dan tidak dapat melanjutkan masalah ini. Ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa ketika generasi pertama klan Qin telah menjadi kaya, Guru abadi Li Huayuan melakukan perjalanan ke klan Qin untuk melihat apakah ada anak-anak yang memiliki karma abadi. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang beruntung, dan Li Huayuan hanya bisa kembali dengan kecewa.
Selama kunjungan Immortal Master Li berikutnya ke klan Qin, masalah menerima murid tidak diangkat. Menurut kata-kata Master Immortal Li Huayuan, karma Immortal Qin Clan hanya muncul selama satu generasi dan bahwa keturunan Qin Clan tidak akan memiliki takdir untuk menjadi muridnya. Tetapi sekarang kesempatan untuk berkultivasi telah muncul di depan matanya, Qin Yan secara alami harus mencobanya. Dengan pemikiran ini, Qin Yan membuat keputusan dan memanggil beberapa juniornya untuk pergi. Han Li melihat pemandangan itu dengan mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia sudah memberikan penjelasan singkat kepada Qin Yan, dia secara alami tidak akan lebih bersungguh-sungguh dengan bisnis mereka. Dengan mengatakan itu, Han Li tidak memperhatikan apakah tuan muda dan nyonya muda dari klan Qin memiliki akar spiritual. Di antara manusia fana dari dunia sekuler, mungkin hanya 1 dari 10.000 yang memiliki akar spiritual. Itu benar-benar sedikit yang menyedihkan. Sama seperti Han Li memikirkan ini, dia tiba-tiba melihat kerumunan junior Qin Clan yang pergi ke Immortal Master Wu, dua dari mereka tanpa terduga menoleh ke arahnya dan mencibir padanya. Mereka tampak bangga dan puas, seolah-olah mereka mengejeknya. Setelah Han Li melihat ini, dia dengan kosong menatap sesaat sebelum segera tertawa terbahak-bahak. Iklan. Jelas, ketika beberapa orang ini melihat bahwa Qin Yan tidak meminta Han Li untuk melihat apakah dia memiliki karma abadi, mereka percaya bahwa kakek mereka, Qin, sebenarnya benar-benar mencintai dan paling disukai mereka. Dengan demikian mereka tampak sangat puas. Setelah Han Li menggelengkan kepalanya, dia merasa enggan untuk lebih memperhatikan mereka dan malah melihat sekeliling aula. Pada saat ini, mereka yang tetap duduk tanpa bergerak sedikit ekstrim, hanya 6 atau 7. Mayoritas dari mereka yang sebelumnya memilih untuk memotong diri mereka menunjukkan penyesalan penuh pada saat ini. Satu-satunya hal yang membangkitkan perhatian Han Li adalah seorang senior dan seorang pemuda yang duduk di sudut aula. Orang tua itu adalah pria tua berjubah biru berusia lebih dari 60 tahun dengan rambut beruban. Dia tampaknya dengan tenang mencicipi teh hijau, seolah-olah dia tidak memikirkan masalah karma abadi di hadapannya. Pemuda itu berkulit halus dengan fitur halus. Dia sesekali melihat ke arah Immortal Master Wu dengan jijik. Meskipun keduanya tampaknya duduk cukup santai, ketika Han Li melihat keduanya, dia tidak bisa menahan senyum sedikitpun. Duo tua muda ini secara tak terduga keduanya adalah pembudidaya. Selanjutnya, kultivasi mereka tidak buruk. Orang tua berjubah biru tampaknya memiliki basis budidaya lapisan ke-9 sementara pemuda itu berkultivasi ke lapisan ke-5, tidak lebih rendah dari Immortal Master Wu. Tapi yang sedikit mengejutkan Han Li adalah dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang mereka gunakan. Mereka hampir sepenuhnya dapat menahan ki spiritual mereka sendiri. Kalau bukan karena basis budidaya Han Li yang sangat unggul, dia benar-benar tidak akan dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka adalah pembudidaya. Adapun Immortal Master Wu, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang aneh dari keduanya. Teknik kultivasi ini, yang mampu menyembunyikan ki spiritual seseorang dari pembudidaya dengan peringkat yang sama, segera menarik minat Han Li jika dia bisa mempelajari metode ini. Bukankah itu akan memberinya peluang yang menentukan selama pertempuran dengan para kultivator dengan peringkat yang sama? Dengan pemikiran ini, Han Li memperhatikan keduanya. Akibatnya, Han Li menemukan sesuatu yang aneh. Pemuda yang cantik itu sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar dengan telinga putih halus dan lubang tipis di cuping telinganya. Han Li sedikit terpana. Pemuda itu secara tidak sengaja melihat Han Li menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak bisa menahan memerah, mengembalikan tatapan tajam. Gerakan wanita muda yang mengenakan pakaian pria membangkitkan perhatian pria tua di sisinya. Dia mengerutkan alisnya dan menoleh, melirik Han Li tanpa ekspresi. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum ke arah orang tua itu. Pria tua berjubah biru itu merasa sangat terkejut. Dia awalnya percaya bahwa itu adalah beberapa tuan muda sembrono klan yang telah melihat melalui penyamaran cucunya dan menatapnya dengan tatapan C4 Bull. Tapi dia tidak berharap bahwa itu adalah pemuda yang benar-benar biasa-biasa saja yang benar-benar menatapnya dengan cara yang benar-benar nekat dan tanpa rasa takut. Pria tua berjubah biru itu tumbuh sedikit marah di dalam hatinya, dan setelah bergumam sendiri, dia dengan lembut menutup matanya. Gerakan ini mengejutkan Han Li sejenak, dan dia tidak bisa membantu tetapi langsung menebak, dia menutup matanya. Titik-titik. Mungkinkah dia mau? Petik 2 titik-titik. Karena belum menyelesaikan pikirannya, tindakan orang tua berikut sepenuhnya mengkonfirmasi dugaan Han Li. Dia melihat pria tua itu membuka matanya dan menatap Han Li dengan tatapan penuh dengan kecemerlangan ungu.
Dia benar-benar menggunakan teknik tipe penyihir pada Han Li, sepertinya dia ingin Han Li membodohi dirinya sendiri di tempat untuk mengajarinya pelajaran kecil. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa sedikit lucu. Seorang lelaki tua di lapisan ke-9 Ki kondensasi benar-benar ingin menggunakan teknik penyihir pada seorang penggarap yayasan pendirian pertengahan seperti dirinya. Apakah dia mencari mati? Dengan hanya menyerang balik dengan sedikit kekuatan sihir, dia pasti akan membalikkan teknik sihir ke lawannya. Namun, karena Han Li tertarik untuk mendapatkan teknik budidaya penahan ki pihak lain, ia secara alami tidak ingin mereka merasakan kebencian yang besar terhadapnya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengenakan sedikit senyum di wajahnya dan menatap lelaki tua itu tanpa sedikit pun penampilan aneh. Hal ini menyebabkan senyum dingin pria tua berjubah biru itu perlahan menjadi ekspresi kaget, segera memperlihatkan penampilan takjub. Orang tua itu berteriak dalam hati, tidak baik, tetapi ketika dia berpikir untuk mengalihkan pandangan, itu sudah terlambat. Saat Han Li bertemu dengan tatapan lelaki tua itu, sinar kuning samar muncul di matanya. Tatapannya menarik lelaki tua itu seperti magnet, menyebabkan lelaki tua itu tidak mampu mengalihkan pandangannya. Pria tua berjubah biru itu menjadi takut dan kaget sementara secara bersamaan merasa sangat menyesal. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa pemuda ini, yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun kekuatan sihir, sebenarnya adalah seorang kultivator. Selain itu, kultivasinya jauh lebih besar daripada miliknya. Jika dia tahu lebih cepat, dia tidak akan menggunakan teknik mimpi buruk, dan membiarkan kesadarannya jatuh di bawah kendali penuh pihak lain, tidak mampu melepaskan diri dari genggamannya. Pria tua itu menjadi semakin takut, dan dalam sekejap dahinya ditutupi butiran keringat seukuran kacang kedelai, wajahnya pucat pasi. Namun, matanya masih menatap Han Li dengan kaku. Wanita muda yang mengenakan pakaian pria di sisinya akhirnya melihat bahwa seniornya tidak bergerak. Dia dengan cema menarik lengan baju pria tua itu dengan tergesa-gesa. Anehnya, ini mengoyak kurungan lelaki berjubah biru, membiarkan lelaki tua itu dengan mudah melepaskan diri dari tatapan Han Li dan membebaskannya dari serangan balik dari teknik mimpi buruk. Saat ini, pria tua berjubah biru itu merasa bahwa dia baru saja lolos dari siklus reinkarnasi. Selama waktu ini, pikirannya telah tertinggal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap sesaat. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah bangun, dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Namun, bagian belakang pakaiannya telah benar-benar basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia buru-buru mengucapkan beberapa kata dengan suara lembut dan ekspresi ketakutan kepada wanita muda itu. Setelah itu, dia tidak berani melihat ke arah Han Li lagi. Pria tua berjubah biru itu dengan jelas mengerti bahwa wanita muda itu tidak mungkin bisa menghancurkan linglungnya dengan begitu mudah. Yang berarti bahwa dia pasti diperlakukan dengan lembut oleh pihak lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain melakukannya, akan lebih baik bagi pasangan kakek nenek ini untuk pergi jauh-jauh dari sini. Basis kultivasi pemuda dengan penampilan umum benar-benar menakutkan. Lebih jauh lagi, yang membingungkannya adalah bahwa meskipun dia telah menggunakan teknik mata langit untuk memeriksanya, dia tidak bisa melihat sedikit pun fluktuasi kekuatan sihir di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru menggunakan teknik mimpi buruk. Mungkinkah kultivasi orang ini telah tercapai? Titik-titik. Petik 2 titik-titik. Begitu pria tua berjubah biru itu menebak, wajahnya menjadi hijau. Jika itu seperti yang dia duga, maka bukankah dia telah memprovokasi kekuatan besar yang seharusnya tidak pernah terprovokasi? Dengan pemikiran ini, sepotong kesadaran bahwa orang tua yang baru saja pulih menjadi bergolak. Terkejut, wanita muda dengan pakaian laki-laki itu memandang wajah lelaki tua itu saat berubah antara hijau dan merah. Dia merasa heran, melihat ini. Dalam benaknya, kakeknya, yang selalu tenang dan terkumpul dengan ekspresi setegas metai, benar-benar tercengang. Mungkinkah pemuda yang tampaknya biasa itu benar-benar menakutkan? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menoleh dan mempelajari Han Li. Namun, tanpa menunggunya menggerakkan kepalanya, lelaki tua itu tampaknya telah melihat niat wanita muda itu dan tiba-tiba berbisik kepada wanita itu dengan serius, jangan memprovokasi pemuda itu. Jika tebakan aku tidak salah, maka dia kemungkinan akan menjadi penggarap yayasan pendirian. Kamu tidak boleh memprovokasi dia tidak peduli apa. Petik 2 titik-titik. Apa, kultivator pendirian yayasan? Mustahil, dia hanya seorang pemuda. Wanita muda itu menutupi napas kagetnya dengan tangan batu gioknya. Dia menjadi pucat dan tidak berani terlalu keras.
Bab 289, Teknik Abadi. Meskipun wajah menawan wanita muda itu mengungkapkan keraguan, dia tahu kakeknya bukan orang yang suka mengoceh dan menjadi sangat terkejut. Dia hanya bisa menolak untuk melihat lebih jauh ke arah Han Li dengan susah payah. Melihat bahwa dia mengajarkan pelajaran kecil kepada pihak lain tanpa benar-benar membahayakan dirinya, Han Li sepenuhnya puas. Pada saat ini, bibirnya sedikit bergerak dan mentransmisikan suaranya. Kemudian pria tua berjubah biru itu segera mendengar suara Han Li. Setelah kamu meninggalkan rumah Pangeran Xin, jangan buru-buru pergi. Tunggu aku di gerbang belakang rumah. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan kepada kamu. Petik 2 titik titik. Suara Han Li dipenuhi dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan, memukau pria tua itu dan menyebabkan dia secara batin mengutuk hatinya tanpa henti. Mungkinkah ahli ini tidak ingin membiarkan pasangan kakek nenek ini pergi? Apa rencana yang dia miliki untuk mereka berdua dalam pikiran? Apapun itu, untungnya bagi aku bahwa pihak lain tampaknya bukan tipe yang tanpa ampun. Seharusnya tidak ada bahaya. Selain itu, mampu membentuk hubungan dengan seorang penggarap yayasan pendirian adalah kesempatan menyegarkan yang sulit didapat oleh klan. Petik 2 titik titik. Pria tua berjubah biru hanya bisa memikirkan pikiran-pikiran yang menghibur ini. Namun, hatinya berantakan, dan dia menderita secara internal tanpa akhir. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan mengembalikan perhatiannya ke Taois berambut putih tua. Pada saat ini, Immortal Master Wu sudah selesai memeriksa mayoritas orang banyak dan masih belum menemukan seseorang dengan karma abadi. Anak muda yang dinyatakan kekurangan karma abadi hanya bisa dengan sedih kembali ke tempat duduk mereka. Para senior mereka tentu saja tidak memiliki ekspresi senang. Apa itu karma abadi? Dia jelas mencari orang dengan akar spiritual. Namun, Taois tua ini tidak sepenuhnya bodoh dan tampaknya benar-benar ingin menerima murid. Kalau tidak, dia hanya bisa menunjuk ke beberapa orang secara acak. Han Li acuh tak acuh saat ini ketika dia melihat Taois tua memeriksa setiap pemuda untuk akar spiritual dengan sangat hati-hati. Namun, Han Li merasa bahwa mencari murid di sini benar-benar sia-sia. Di antara 50 hingga 60 orang ini, peluang menemukan seseorang dengan akar spiritual benar-benar terlalu rendah. Sama seperti Han Li memikirkan hal ini, Taois berambut putih tua dengan keras berteriak, anak ini memiliki karma abadi. Aku bisa menerimanya sebagai murid aku. Petik 2 titik titik. Iklan. Ketika Han Li mendengar ini, dia menatap kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat orang ini dengan karma abadi. Dia hanya melihat seorang pemuda yang sederhana dan gemuk berdiri di depan Immortal Master Wu dengan ekspresi kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria parubaya berperut besar yang mengenakan jubah sutra ungu berdiri di samping bocah itu. Dia dengan cermat bertanya dengan ekspresi ragu, Tuan Abadi, anak klan aku Jing benar-benar memiliki karma abadi. Apakah kamu salah? Petik 2 titik titik. Pria ini merasa bahwa pai daging besar benar-benar jatuh di kepalanya dan tidak berani mempercayainya. Selama bertahun-tahun, anak lelakinya ini tidak pernah menunjukkan bakat sekecil apapun atau mencapai apapun. Tapi sekarang, pemuda yang hanya makan dan tidak memberi kembali kepada masyarakat telah tiba-tiba menarik perhatian Tuan Immortal ini. Ayah pemuda benar-benar tidak tahu apakah dia sedang bermimpi. Hehe, penasihat, tenanglah. Taois yang rendah hati ini telah memeriksa bocah ini berkali-kali. Putramu benar-benar memiliki akar immortal dan dapat mempelajari teknik-teknik abadi bersama dengan putra pangeran. Ketika Immortal Master Wu melihat ini, dia memutar-mutar janggut putihnya di jarinya dan tersenyum. Banyak terima kasih, Guru Abadi. Terima kasih banyak. Meskipun yang ini bukan bangsawan yang kaya dan hebat, kami masih memiliki sedikit tanah yang sedikit. Besok, aku pasti akan menyiapkan penawaran hebat untuk menerima putra aku sebagai murid kamu. Putra, cepat, kuiki kau tahu kepada Immortal Master. Setelah pria parubaya itu memverifikasi masalah ini dengan pasti, dia menari dengan gembira dan mulai berbicara dengan tidak jelas. Ketika anak-anak muda yang belum dipilih melihat ini, mereka tercengang. Orang yang masuk ke mata Immortal Wu adalah Fatih Tong, yang selama ini mereka anggap tidak berguna. Orang tak berguna semacam ini sebenarnya memiliki akar abadi. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Tidak hanya anak-anak muda yang berpikiran seperti ini, tetapi para senior mereka juga tidak bisa tidak melihat satu sama lain dengan cemas dan merasa bahwa ini sangat tidak percaya. Bagaimanapun, pemuda yang tidak berguna ini Tong Jing telah dipilih sebagai pengganti putra mereka sendiri. Ekspresi Han Li, di sisi lain,
sama sekali tidak aneh. Orang-orang yang memiliki akar spiritual tidak selalu tampan dan percaya diri atau sangat cantik. Selain itu, tidak ada hubungan sedikit pun dengan kapasitas mereka untuk pengetahuan juga. Sama sekali tidak ada pola yang dapat menentukan apakah seseorang memiliki akar spiritual. Jika tidak, klan kultivator tidak akan muncul, dan sekte kultivator tidak harus pergi dan mencari siswa yang cemerlang juga. Namun, untuk benar-benar menemukan seseorang dengan akar spiritual dalam kelompok kecil agak mengejutkan bagi Han Li. Tampaknya keberuntungan pendeta Daois ini tidak buruk. Tentu saja, yang lain di aula tidak memahami butir kebenaran yang Han Li dan para pembudidaya lainnya jelas tahu. Mereka semua saling berbisik dengan suara lembut. Ada beberapa individu yang cerdik di antara mereka yang mulai meragukan keaslian Wu abadi ini dan sedikit ragu untuk maju untuk menguji diri ketika mereka mendengar ini. Karena itu, Taois tua itu disambut dengan keheningan yang canggung. Ketika Pangeran Xin melihat ini, dia menunjukkan ketidaksenangan. Namun, mereka yang ada di aula telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia hanya bisa dengan bijak mengatakan kepada Taois tua, Tuan Abadi, semua orang di sini hanyalah manusia biasa. Mereka belum menyaksikan teknik dan sihir abadi. Bisakah Immortal Master tolong mengungkapkan kekuatan kamu dan memperluas cakrawala semua orang? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Xin, semua orang segera menjadi diam dan menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan guru abadi. Taois berambut putih tua bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan secara terbuka setuju. Kemudian dia memanggil semua orang untuk mengikutinya ke area terbuka di depan aula besar. Mengikuti kata-kata Daois lama, semua orang mengalir keluar dari aula besar. Han Li juga mengikuti mereka, tetapi dia melakukannya dengan acuh tak acuh. Yang mengejutkan, pasangan kakek nenek tidak bergerak. Tampaknya mereka sangat khawatir tentang penunjukan Han Li dengan mereka. Di luar aula tamu, Taois tua berdiri sambil dikelilingi oleh kerumunan dan mulai memberikan sihir. Dari gerak tangan yang dieksekusi, bahkan sikapnya, dan gumaman mantra dengan suara rendah, penampilannya semakin misterius. Dengan demikian, para penonton di sekelilingnya menahan napas dan dengan kaku menatap Taois tua itu tanpa bergerak. Tapi ketika Han Li mendengar mantra ini, dia dalam hati memutar matanya. Pada saat ini, Taois tua itu bergabung dengan telapak tangannya, dan setelah dia memisahkan mereka, dua bola api berukuran mengepalkan muncul di tangannya. Suhu di dekatnya tiba-tiba naik, dan aroma api memenuhi udara. Ini tidak lain adalah teknik bola api, yang diketahui oleh semua pembudidaya dengan akar spiritual api. Tetapi apa yang dipandang sebagai kejadian biasa bagi para pembudidaya segera menyebabkan kerumunan di dekatnya terkejut. Mereka merasa itu benar-benar tak terbayangkan. Tapi adegan berikutnya tidak hanya menyebabkan makhluk hidup ini melanjutkan dengan kebodohan mereka, tetapi juga sangat mengejutkan Han Li. Itu karena Taois tua kemudian mengubah mantra tangannya dan menyebabkan bola api yang dipanggang secara bertahap melebur dan berubah di depan mata kerumunan. Pertama, api gabungan ini secara bertahap menumbuhkan sayap. Kemudian paruh runcing, segera diikuti oleh cakar tipis dan ekor, berubah menjadi burung api kecil dan indah. Mungkinkah itu teknik Firebird? Setelah melihat ini, saraf Han Li menegang, tidak berani mempercayai matanya sedikitpun. Teknik Firebird adalah teknik sihir kelas menengah yang asli, yang tidak bisa dipahami oleh Han Li sendiri. Namun pembudidaya ki kondensasi belaka ini secara tak terduga dapat menggunakannya di tempat. Benar-benar terlalu sulit untuk dipercaya. Tidak heran kalau Han Li bertanya-tanya apakah dia telah melihat secara tidak benar. Namun, keterkejutan Han Li hanya berlangsung sesaat. Segera setelah Taois tua itu melantunkan sihirnya. Han Li menemukan perbedaan besar antara burung api ini dan teknik burung asli, meskipun burung kecil yang dibuat dari bola api ini menyerupai penampilan teknik sulap burung api. Perbedaan dalam ukurannya terlalu besar. Ketika burung Firebird dari teknik Firebird membentangkan sayapnya, ia membentang lebih dari 3 meter sebagai gantinya, burung api yang dibuat oleh Taois tua ini hanya seukuran kepalan tangan. Pada dasarnya tidak mungkin menyebutkan mereka dengan persyaratan yang sama. Tapi apa yang benar-benar meyakinkan Han Li bahwa ini hanyalah teknik burung api palsu adalah besarnya fluktuasi kekuatan sihirnya. Kekuatan destruktif teknik Firebird yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang berani diterima oleh seorang pembina yayasan. Namun,
Fluktuasi kekuatan sihir Firebird kecil dan indah seperti burung pipit ini persis sama dengan bola api, itu tidak lebih besar di setidaknya. Sepertinya itu hanya perubahan bentuk. Setelah Hanli memikirkan ini, dia dalam semangat yang baik dan merasa cukup lucu. Dia hampir ditipu oleh tipuan kecil ini. Itu benar-benar menyebabkan seseorang kehilangan muka. Namun, teknik manipulasi api orang ini benar-benar mencengangkan. Hanli tidak tahu apakah dia bisa menyamai kontrol api yang baik yang dapat dicapai oleh pembudidaya ki kondensasi ini. Taois tua ini menggelitik minat Hanli. Dalam penampilan berikutnya, Taois tua itu benar-benar memverifikasi pikiran Hanli. Setelah melihat burung api kecil membentangkan sayapnya dan melayang, ia segera jatuh ke lantai dan berubah menjadi seekor anjing yang dengan riang berlari mengelilingi Taois tua itu. Tidak lama kemudian, anjing kecil itu berubah menjadi ular api, lalu mengubah orang kecil. Serangkaian pertunjukan menakjubkan ini membuat orang-orang fana ini tercengang dan tidak bisa berkata-kata dengan mulut ternganga, karena belum pernah melihat teknik sihir sebelumnya. Kemudian Taois tua itu tiba-tiba menunjuk jari dari tangannya dan membuat transformasi terakhir api menjadi kuda kecil. Bentuk baru dibebankan ke anakan ceri kecil ke samping. Dalam sekejap mata, nyala api membakar dan mengubah pohon muda menjadi abu. Ini adalah akhir dari pertunjukan Daois lama. Pada saat ini, para penonton terbangun dari linglung mereka dan melakukan yang terbaik untuk memuji Taois lama, Taois abadi. Keraguan asli mereka telah lama hilang. Bagaimana mereka bisa menunjukkan sedikit ketidakpercayaan sedikit pun? Bab 290, Pangeran Muda. Pangeran Sin memandangi kerumunan yang bersorak sambil tersenyum, merasa puas di hatinya. Sehubungan dengan pembudidaya, mereka biasanya muncul di hadapan klan yang mulia dan berpengaruh. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka perlahan-lahan berhenti, tidak melakukan banyak kontak dengan dunia fana. Dengan demikian, orang-orang seperti Master Abadi dengan cepat menjadi barang cerita rakyat. Bahkan sebagai kerabat keluarga kerajaan, ini adalah pembudidaya pertama yang dilihat Pangeran Sin dengan matanya sendiri. Tampilan mengejutkan dari teknik sihir yang diungkapkan oleh Taois tua secara alami menyebabkan Pangeran Sin merasakan wajah yang luar biasa. Tentu saja, Pangeran Sin tidak tahu bahwa selama periode ketika pembudidaya masih muncul di dunia sekuler, dunia kultivasi belum membentuk majelis besar kenaikan keabadian abadi. Selama masa-masa itu, para pembudidaya nakal tingkat rendah serta mereka yang berasal dari klan budidaya tanpa harapan untuk pendirian yayasan menyerahkan aspirasi mereka dan ingin menjalani kehidupan mereka di dunia fana dalam kekayaan dan kemegahan. Namun, dengan munculnya majelis Ascension Immortal besar, kultivator dapat memperjuangkan harapan mereka untuk mencapai yayasan pendirian. Dengan majelis ini, mengapa mereka memilih untuk tampil di dunia fana lagi? Secara alami, mereka akan menanam dengan pahit di pengasingan jauh di dalam pegunungan. Tentu saja, mereka yang tidak punya hati untuk berkultivasi seperti Yu Zitong, yang menjadi pembudidaya bejat di dunia sekuler, adalah pengecualian, dan jumlahnya sangat sedikit. Mereka akan menjadi tamu terhormat dari klan bangsawan yang besar dan makmur dan memasuki pengasingan total, tidak berani membiarkan orang luar mengetahui kehadiran mereka. Setelah semua, menjadi tamu dari beberapa klan fana adalah masalah yang akan menyebabkan kehilangan muka yang ekstrim di dunia budidaya. Karena itu, meskipun tidak jarang para pembudidaya muncul di dunia sekuler, mereka yang mau bergaul dengan para bangsawan berpengaruh dan menjadi tamu terhormat mereka jumlahnya sangat sedikit. Juga, para pembudidaya yang berbaur dengan manusia membuat semua pengetahuan tentang tindakan mereka sangat tersembunyi untuk mencegah sesama pembudidaya memandang rendah mereka. Kerumunan tamu ini benar-benar belum melihat pembudidaya lain sebelumnya. Secara alami, mereka menarik kesimpulan yang menakutkan bahwa Taois tua itu adalah makhluk surgawi dari teknik manipulasi api yang indah. Di bawah tatapan semua orang, pria tua berambut putih itu kembali ke aula besar dengan penampilan bangga. Pada saat ini, orang-orang ini tidak sabar untuk diuji dan dengan tidak sabar memanggilnya sebagai Guru Abadi. Mereka segera berkerumun tentang dia, ingin Tuan Abadi-abadi untuk memeriksa mereka untuk akar spiritual. Dengan semangat yang kuat, Taois berambut putih tua memeriksa semua orang yang tetap tanpa menolak siapapun. Sayangnya, junior dari klan Hua dan klan Qin tidak memiliki akar spiritual, mereka hanyalah manusia biasa. Iklan, informasi ini merupakan pukulan berat bagi mereka yang melangkah maju untuk diperiksa. Mereka hanya bisa dengan sedih meninggalkan sisi Taois tua itu. Sepertinya karma abadi benar-benar tidak begitu mudah didapat. Karena itu,
Orang-orang mulai melihat kaki spiritual langka Tong Tong yang berlemak dan semakin menonjol dengan tatapan iri. Ini menyebabkan ayah dan anak lelaki yang berdiri di sisi Taois tua itu tersenyum lebar, tidak mampu menahan emosi mereka. Ekspresi Han Li tetap sama ketika dia melihat Qin Yan membawa kembali tuan-tuan dan nyonya muda yang sedih dari klan Qin. Ketika mereka melihat Han Li, mereka memiliki penampilan yang agak menyedihkan. Aku masih belum yakin, mengapa itu baik karena tidak ada yang memiliki akar spiritual dan kami tidak. Bukankah kita 100 kali lebih baik dari dia? Nyonya Qin Clan yang mungil bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Cukup, jangan bicara omong kosong. Dengan kehidupan yang kamu miliki sekarang, apa yang perlu dikeluhkan? Ekspresi Qin Yan menjadi gelap ketika ia menoleh untuk menegur wanita muda itu sebelum duduk. Kata-kata ini menyebabkan suara keras menyengat Qin Clan yang terkenal mencibir, ekspresi tidak puas masih tersisa di wajahnya. Pada saat ini, Pak Tua Hua membawa cucunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di sisi Qin Yan. Setelah mereka saling memandang, tiba-tiba mereka mengenakan senyum pahit seolah-olah mereka adalah sesama saudara yang saling berbagi kesedihan. Saudara kecil Qin terkasih. Tampaknya Fatih Tong tiba-tiba berhasil di dunia ini, kata Pak Tua Hua sambil bercanda. Mendesah, ini cukup normal, siapapun yang memiliki anak yang baik akan segera menjadi pelindung Tuan Immortal itu. Qin Yan menghela napas lagi dan mengatakan ini dengan nada marah. Namun, petik 2 titik titik, Pak Tua Hua dan Qin Yan mulai mengobrol. Namun, meskipun mereka mengobrol satu sama lain, mereka juga mengalihkan perhatian mereka terhadap tindakan Dewa Abadi Wu dan Pangeran Xin. Pada saat ini, Pangeran Xin sedang melihat junior yang sedang diuji untuk akar abadi. Dia kemudian menoleh ke arah seorang pelayan muda dan membisikkan sesuatu padanya. Pelayan muda itu segera keluar dari pintu samping untuk menjalankan perintah misterius yang diberikan padanya. Setelah itu, Pangeran Xin menoleh dan batuk beberapa kali. Dia kemudian dengan santai berkata sambil tersenyum, setelah perayaan pemulihan selir kesukaanku, anakku Kuanzi dan keponakan-keponakan terhormat akan magang di Master Abadi Immortal Wu. Semuanya, tolong rayakan dan sampaikan salammu. Petik 2 titik titik. Dengan mengatakan itu, Pangeran Xin mengulurkan tangannya tanpa ragu sedikit pun dan bertepuk tangan keras. Tepuk, tepuk, tepuk tangan segera terdengar ketika sepasang pelayan dan pelayan berpakaian rapi berjalan dari luar aula dengan nampan berisi makanan dan anggur lezat di tangan mereka. Kemudian dengan keterampilan yang tak tertandingi, mereka berjalan ke setiap meja. Setiap winecuk diisi sampai penuh dengan anggur merah muda yang bersinar. Aula besar dipenuhi dengan aroma piring dan alkohol dalam sekejap mata. Ayo, pangeran ini akan mengangkat piala pertama. Pangeran Xin berteriak keras, mengangkat winecuk dengan hormat diberikan kepadanya oleh seorang pelayan di atas kepalanya. Cheer to the prince. Segera setelah semua orang minum secangkir, suasana aula melonjak. Tidak lama kemudian, banyak tamu mulai saling memanggang cangkir. Perjamuan akhirnya dimulai. Pangeran Xin dan keponakan terhormat yang dia panggil Jinger sedang berbicara dan tertawa selama pesta, tampaknya memperdalam persahabatan mereka. Arogansi yang diharapkan dari seorang pangeran tidak terlihat. Tidak heran Qin Yan dan yang lainnya memuji Pangeran Xin. Master Abadi Wu itu tidak mengambil tempat duduk. Sebaliknya, ketika Pangeran Xin mengangkat cangkir anggurnya, dia pergi tanpa kata. Ini menyebabkan banyak orang yang berpikir untuk menghisap Immortal Master Wu selama jamuan makan merasa sangat kecewa. Namun, pemikiran seperti ini cukup biasa. Bagaimana mungkin minuman abadi, pesta dan pesta mewah seperti manusia? Setelah mereka memikirkannya, orang-orang ini menyerah. Melepaskan niat mereka sebelumnya, mereka pergi untuk berpesta dengan yang lain. Di tengah pesta, Pangeran Xin meminta sekelompok penari wanita untuk melakukan tarian istana yang elegan dan rumit untuk menambah kenikmatan. Hal ini menyebabkan atmosfer melambung hingga ke klimaks. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih yang muncul sekitar 20 tahun memasuki aula. Dia tampak sangat berbudaya dan bertubuh tinggi, kurus. Setiap gerakannya menampilkan sikap anggun. Ini benar-benar citra kekasih ideal yang dipegang banyak wanita muda di hati mereka. Nginger, datang dan sambut pamanmu. Ketika Pangeran Qin melihat pemuda ini, dia segera dengan gembira memanggilnya. Untungnya, Pangeran Xin kebetulan berada di meja Qin Yan. Maka, pemuda yang beradab itu berjalan sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu lagi, Paman, kata pemuda itu dengan sopan. Aku tidak berani disebut itu.
Pangeran muda terlalu sopan. Petik 2 titik. Qin Yan dan Patuahua tidak berani melampaui batas diri mereka dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Ai, kalian berdua adalah seniornya. Ming harus menyambut kamu dengan sopan. Mengapa kamu bertindak seperti orang luar? Pangeran Xin menyela dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika Qin Yan dan Patuahua mendengar ini, mereka saling memandang dan tampak agak malu. Kata-kata itu tidak salah. Namun, bagaimana mungkin keduanya memperlakukan anggota keluarga kerajaan sebagai junior mereka? Namun, dua rubah tua yang cerdik ini mengubah topik pembicaraan dengan beberapa kata cepat. Setelah itu, mereka memperkenalkan junior di belakang mereka, membiarkan pangeran yang sangat jujur mengenali mereka. Ini adalah kesempatan yang jarang bagi junior untuk membuat diri mereka dikenal. Tentu, Han Li termasuk di antara yang diperkenalkan. Ketika Han Li diperkenalkan, mata Pangeran Xin bersinar saat dia mengulangi ukuran Han Li beberapa kali dengan penuh minat. Wajahnya tersenyum misterius, jelas orang ini tahu beberapa detail tentang rumor yang mengelilingi Han Li. Ini menyebabkan rasa malu muncul kembali di wajahnya. Ming, datang ke sini. Ayo temui Brother Han yang terhormat ini. Petik 2 titik. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Pangeran Xin, tapi dia tiba-tiba menyuruh pangeran muda itu menemui Han Li sambil tersenyum. Setelah mendengar ayahnya, sang pangeran muda berjalan mendekat dan dengan sopan memanggil, "Tetua Brother Han." Lalu dia menangkupkan tangannya ke arah Han Li, mempertahankan ekspresi lembut sepanjang waktu. Entah bagaimana, setiap momen yang dilakukan oleh pangeran muda yang anggun dan anggun ini memikat beberapa nyonya muda di dekatnya, membuat mereka tidak bisa membebaskan diri dari pesonanya. Han Li membalas salut dengan penampilan yang hilang dan bodoh, seolah-olah dia terlalu gugup. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan dirinya dalam situasi berbahaya, mencegahnya mempertahankan ketenangannya. Ketika pangeran muda ini bergerak maju untuk memberi hormat kepada Han Li, dia tiba-tiba memberinya perasaan bahaya yang mirip dengan pelayan kepala rumah besar itu. Meskipun itu tidak terasa sangat menindas seperti kepala pelayan, itu tidak diragukan lagi perasaan bahaya yang sama. Apa masalahnya? Han Li menjadi sangat terkejut ketika hatinya tenggelam ke dalam kebingungan.